Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Fayal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin, dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 1, Allah mengingatkan kepada kita tentang kesempatan hidup. Allah berfirman bahwasannya kita ini bukan siapa-siapa sebenarnya dalam keseluruhan alam semesta ini. Karena dulu sebelum kita lahir itu alam semesta sudah berjalan, dan kelak setelah kita meninggal pun alam semesta tetap berjalan. Artinya kita ini bukan siapa-siapa sebenarnya di dalam pandangan seluruh ekosistem, seluruh keseluruhan alam semesta ini. Maka kalau sekarang kita ada di dunia, itu adalah kesempatan kita untuk berbuat baik. Ini adalah kesempatan kita untuk beramal soleh. Tidak perlu kita sombong misalkan, oh ini kalau bukan aku, oh ini kalau bukan saya. Tidak perlu. Kenapa? Karena dulu sebelum kita lahir, dunia sudah berputar. Kita tidak ada saat itu, dunia sudah berputar. Kelak setelah kita meninggal, kita akan dilupakan, juga dunia tetap berputar. Maka sekarang mumpung masih hidup, isi dengan kebaikan-kebaikan. Hadirin, maka hari ini jika panjenengan masih terus berikhtiar, terus meluangkan waktu, meluangkan kesempatan, sumber dayanya untuk mencari ilmu, maka ini semoga menjadi sebuah investasi yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini untuk amal-amal soleh, sehingga kelak semoga kita diselamatkan dari siksa neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, tema kita kali ini melanjutkan pembahasan pekan lalu, yakni karakteristik kebaikan pemberian Allah. Hadirin rahimakumullah, mungkin sekilas kita sambil merefresh yang sebelumnya, kita sudah sampai ke 5. 6 ya? 6. Baik. Biar agak nyambung, ini saya masuk ke sekarang yang ke 6 ya? Oh baik. Sekarang yang ke 6. Keenam ya. Hadirin, kita membahas tentang karakteristik pemberian Allah. Nikmat Allah itu sebenarnya seperti apa karakteristiknya? Kok perintahnya adalah fa'ahsin wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik pada kalian. Berbuat baiklah
sebagaimana Allah berbuat baik pada kalian. Ini kan luar biasa perintahnya. Di mana dulu ayatnya? Di surat Al-Qasas ayat 77. Nih, kita tunjukkan ayatnya, barangkali setengah lupa. Ada setengah, emang lupa beneran, gitu ya. Baik. Ayatnya Al-Qasas ayat 77. Ini ayatnya. Nah, biar nyambung penjelasan kita. Hadirin, Allah berfirman di sini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah boleh. Kemarin dicari mana? Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik, hadirin makullah. Nih, saya kasih warna beda nih. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Baik kan, perintahnya sehebat ini. Allah ngutus kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita. Nah, pada pembahasan kali ini kita membahas tentang bagaimana karakteristik pemberian Allah. Pemberian Allah yang di sana banyak kebaikan-kebaikan pasti. Nah, itu yang dapat kita kenali sehingga kita bisa melakukan introspeksi diri. Loh, ini Allah mawon kados ngoten, masa awak dhewe koyok ngene. Nah, gitu. Itu harapan saya. Jadi kita bisa mengukur. Ternyata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Itu menjadi pendorong benar dalam diri kita. Oke, jadi itu yang sedang kita bahas. Baik, kita lanjutkan. Karakteristik yang keenam, jadi kita sudah 1-5 yang pekan lalu ya. Yang keenam, jadi pemberian yang memuliakan bukan merendahkan. Pemberian Allah itu memuliakan, bukan merendahkan. Di mana dalilnya nih? Muncul. Sudah muncul. Allah memuliakan manusia dalam setiap nikmatnya. Allah dawuh dalam surat Al-Isra ayat 70. Nih ayatnya. Bahwasanya pemberian Allah itu memuliakan bukan merendahkan. Monggo boleh baca Bu. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Baik. Allah dawuh di situ hadirin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Siapa mereka? Kita ini manusia.
Jadi Allah memberikan kepada kita, dan di belakangnya itu Allah memberikan kita bisa mengendarai kendaraan, kita bisa melalui laut, melalui udara bahkan. Ternyata itu bagian dari pemberian Allah yang memang itu adalah memuliakan manusia. Kita dimuliakan. Nah, di sini kita mendapat sebuah gambaran karakteristik pemberian Allah adalah memuliakan. Pemberiannya itu memuliakan, tidak merendahkan. Hadirin, mari kita internalisasi diri kita. Kalau Al-Isra 70 tadi jauh begitu, bahwasannya karakteristik pemberian Allah adalah memuliakan, tidak merendahkan. Sekarang bagaimana implikasinya? Bagaimana kita menerapkannya? Hadirin, maka implikasinya seorang mukmin adalah dalam membantu muslim itu menjaga kehormatan penerima. Harusnya ketika kita membantu orang, memberikan orang sesuatu bantuan atau apapun, itu jangan merendahkan dia. Allah aja memuliakan kita loh. Padahal Allah memberiannya sangat banyak. Masa kita memberiannya satu piring aja oleh campur nyelatu. Nah kan, astagfirullah. Ya, nah tadi menggambarkan orang lain. Hadirin rahimakumullah. Ini terutama, ayo kita menginternalisasi gitu. Jangan sampai kemudian pemberian kita itu menjatuhkan kehormatan penerima. Maka ketika kemudian kita renungkan ini, pantas nggak sih misalkan seseorang itu kemudian kita permalukan hanya dengan uang 10.000 misalkan, dipermalukan dia di depan orang misalkan. Tentu tidak layak, sangat tidak layak. Kalau bisa dimuliakan. Jadi pemberian seorang mukmin harusnya menjaga kehormatan penerima. Ia menghindari sikap merendahkan, riya atau menyakiti perasaan. Masih ingat ada ayat yang ya alladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang beriman, jangan batalkan pahala sedekahmu dengan manni wal adza. Apa manni itu? Manni itu adalah mengungkit-ungkit. Jadi manni itu manana itu adalah memotong-motong. Bahasanya itu ya tadi mengungkit-ungkit. Jadi, naik ke aku, nah, gitu. Saman eling naik ke aku, undat-undat. Kuburan niku naik ke awak dhewe. Nah, gitu. Aku kuburan. Itu adalah sebuah sikap yang tidak pantas. Allah itu loh, tidak merendahkan penerimanya. Loh kok kita, gitu saja sudah terus merasa punya alasan merendahkan orang lain. Sangat nggak layak. Maka ketika kita memahami wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, belajarlah untuk tidak merendahkan orang lain. Sampai dia penerima belas kasihan pun jangan direndahkan. Hormati. Itulah bagaimana kita menerapkan ayat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi walaupun mungkin hanya sebuah pemberian yang tidak seberapa, tapi ketika disajikan dengan penuh senyum, penuh penghormatan, beda rasanya itu dibanding wis iwak klodok. Tapi kan dengan senyum gitu kan, masya Allah. Iya lah, ada yang muring-muring. Ya Allah. Iya. Ya Allah. Hadirin, kadang kalau kita menerima tamu gitu kan ya, coba renungkan ayat ini. Bagaimana caranya ya? Muliakan. Maka kalau banyak misalkan memberikan tempat duduk yang bagus, cobalah renungkan. Itu adalah bagian dari ini sebenarnya. Kita berikan tempat yang layak. Tentu tidak berlebihan. Tidak harus terus kemudian kursinya bertaburan. Enggak lah. Tapi bagaimana dimuliakan?
Siapapun, bahkan sampai dia datang orang yang kurang mampu. Nah, disitulah kita belajar bagaimana memuliakan. Pemberian yang memuliakan, bukan merendahkan. Yang ketujuh, pemberian yang melampaui permintaan. Bayangkan, Allah itu kalau ngasih itu di luar bahkan melebihi apa? Permintaan. Istilah saya apa? Sing diminta mio, sing datang brio. Ya. Luar biasa. Allah sering memberikan lebih dari yang diminta, bahkan sebelum diminta. Pernah nggak ngerasakan jenengan? Pasti pernah nih dalam kehidupan kita. Lah iya mangkarepku ya ngono kok ya cocok ya gitu kan. Kok pas ya. Nah, padahal man tak pikir-pikir ngene iki kok umpamane ana sego pecel enak ya. Lho tekan mau teko sego pecel. Hadirin, dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ayat 60. Nih ayatnya. Allah dawuh di sini tentang pemberian yang melampaui permintaan. Monggo, boleh di. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ud'uni astajib lakum. Mintalah aku kasih. Mintalah aku kasih. Hadirin, Allah sudah janji untuk memberi ketika kita minta. Masih ingat kemarin yang tentang menomorsatukan Allah? Halo? Tidak tahu? Lupa atau belum ingat ya? Belum, baik. Karena belum ingat, saya ingatkan lagi. Nah, ini Bu, tentang menomorsatukan Allah. Kalau panjenengan minta sesuatu, kan kita berharap permintaan kita itu diberikan lebih. Karena kadang permintaan kita itu sederhana banget, ya Allah, yang paling anak lo lulus ngoten tok. Tapi Allah ndak hanya ngasih itu. Ya wis lulus, oleh penggawaian, oleh jodoh gitu kan. Gimana coba kok bisa begitu ya? Allah Maha Pemurah. Nah, kalau ingin mencapai ke titik itu, ada satu jalannya, yaitu apa? Menomorsatukan Allah. Nih dalilnya. Dalam surat As-Saffat 99 sampai 101. Orang yang menomorsatukan Allah, belajar menomorsatukan Allah itu artinya mengutamakan urusan Allah. Ketika Allah dawuh haram, ya sudah haram saja, jauh usah dinyang-nyang. Riba haram, terus pakai ngenyang-nyang. Ustaz, kalau dikit boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Haram ya haram saja, gitu kan? Nggak boleh, ya kan? Jadi pokoknya haram saja. Ya. Kan pernah ada itu ya, apa namanya, Ustaz? Kan kisahnya itu berawal dari ketika ruqyah. Ruqyah itu kemudian, ini kita tidak menghibah orang, karena dia tidak perlu tahu siapa orangnya, tapi ambil hikmahnya. Ada kasus begini. Ruqyah itu susah selesainya. Dari 6 jin di situ. Memang dari mana tahunya? Orangnya ada bilang 6, ada 6 orang di situ Ustaz. Dalam apa namanya? Ininya beliau, visualisasi beliau. Itu 1 2 3 4 5 itu sudah keluar. Satu itu susah sekali. Susah sekali satu itu. Satu susah sekali. Saya hentikan dulu, sudah. Berhenti dulu, kita istirahat dulu. Saya bicara dulu. Saya dugaan saya ada sesuatu dengan satu orang itu. Tinggal satu tadi itu. Terus kemudian saya nyampaikan, Bu, tadi tinggal satu yang belum keluar. Dia sampaikan, iya Ustaz. Jadi ruqyah itu kan jangan dikira ruqyah itu semaput ya. Ruqyah itu kan sadar dia kan. Cuma kemudian dia bisa melihat sesuatu ya atas izin Allah. Nah, dari 6 tadi 5 sudah keluar, tinggal satu. Iya satu Ustaz, nggak keluar tadi. Dia nggak mau pergi dia. Terus kemudian saya tanya, Bu, saya boleh nebak-nebak nggak? Saya bilang gitu. Apa Ustaz? Ibu tadi tahu wajahnya kan? Iya Ustaz, tahu.
Saya boleh nebak. Wajahnya pernah nyangkut di hati ya, saya bilang gitu. Dia bilang, Ustadz kok tahu katanya. Itu tuh dugaan saya. Jadi dia tahu kelemahannya, dia tahu kelemahan kita, bahwasannya ibu tidak akan tega dengan wajah itu. Wajah itu disimpan. Padahal sudah mantan padahal. Kan? Jadi tidak boleh disimpan, Bu, itu dosa. Dan Rasulullah dawuh, setiap dosa dalam hati itu ada noktah hitam, ada hitam tul-tul begitu kan, ada noktah hitam. Nah, ketika itu jadi dosa, ada noktah hitam, setannya bersembunyi di baliknya. Walaupun diserang dengan ruqyah nggak kena, dia sembunyi di belakangnya noktah itu. Jenengan sendiri yang menutupi. Loh, Ustaz, memang nggak boleh? Nggak boleh. Ustaz kan nggak ngapain-ngapain, Ustaz. Nggak boleh. Buang mantan di tempat sampah gitu. Serem banget ya. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Sudah. Wah, jangan tempat sampah itu penuh di sini. Ya Allah. Jadi itu kalau disimpan dalam hati jadi dosa, gitu kan? Jangan, udah. Oh iya, apa? Oh, enggak tahu. Enggak boleh kan? Ya Allah, semoga keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Baik, hadirin Allah, kita lanjutkan. Nah, menomorsatukan Allah itu tadi bagaimana mengutamakan apa yang Allah perintahkan di atas keinginan kita, di atas kepentingan kita. Ya, jadi kalau rapat itu bisa dijeda dengan pipis, kenapa tidak bisa dijeda dengan sholat? Kan gitu. Rapat, oh ini penting banget. Pipis boleh nggak? Boleh. Kalau sholat, kenapa nggak boleh? Kan begitu kan? Oh iya, alasannya. Terus kalau pipis, alasan anyang-anyangan itu boleh nggak? Jadi ketika kita membahasakan kepentingan dunia, kadang-kadang itu berlebihan sehingga kemudian mengalahkan urusan Allah. Padahal jauh lebih tinggi dong, gitu ya. Nah, ketika menomorsatukan Allah, itu akan mendapatkan 3, Bu, paling tidak dalam ayat ini. Ya. Pertama adalah diberi petunjuk dalam hidupnya. Hadirin, jenengan yang ingin senantiasa hidup ini tenang karena ada petunjuk. Bayangkan kalau yang bepergian jauh, itu kan kalau ada yang ngarahkan itu kan lebih tenang kan. Mbak Yu, sios tindak tenggene Tulungagung mboten sios. Engko sampean mandap terminal, mari ngono kok nang kono, tak jemput kono ae ojo nang ndi. Nah, kan. Ada sing ngarahkan, itu lebih tenang, Bu. Iya, siap. Jadi saya pernah ke Jakarta pertama kalinya waktu itu, tahun berapa itu nggak ngerti siapa-siapa dan nggak ada yang nemani. Kemudian saya kontak seorang kawan yang di Bandung bahkan itu. Saya tanya dari sana, loh, emang Ustadz mau kemana? Mau ke Jakarta ya? Ustadz tenang aja, Ustadz pokoknya nanti dari sini ke sini. Nah, nanti di yang ketiga ini nanti ada saya di sana. Masya Allah, tenang batin, ada yang ngarahkan. Sehingga waktu di sana turun di stasiun Gambir, saya telepon lagi. Dari Gambir kemana nih? Ustadz cari ini, ya. Nanti dari situ masuk Jakarta, kemudian ke sana. Ada yang ngarahkan. Tenang. Bayangkan, Bu, hidup ini yang penuh dengan misteri ini. Hidup yang penuh dengan misteri. Misteri. Serem ya. Terus jenengan dapat petunjuk Allah. Gimana luar biasa. Mau ketemu orang yang mencelakai kita. Luar biasa. Ya Allah. Baik.
maka diberi petunjuk, alangkah indahnya gitu ya. Ada lagi yang kedua adalah dikabulkan doa atau permintaannya. Kalau jenengan terbiasa menomorsatukan Allah, itu dekat dengan ijabah doa. Doa itu gampang dikabulkan Allah. Sekarang coba kita refleksi diri kita. Kita selama ini kalau minta pada Allah itu diijabah atau boten? Dijabah nggih? Alhamdulillah. Jika boten, maka cek jangan-jangan kita menomorduakan Allah, belum menomorsatukan Allah. Ada aja alasan untuk mengenyang itu, menawar apa? Aturan Allah. Iya, Bu, enggak boleh buka aurat ya. Lah Ustaz, dikit aja enggak boleh. Apa sih? Iya. Iya kan? Kan kadang-kadang kita ngeremehkan. Allah mau dewe ae. Loh, kan kalau sudah di luar pintu, itu sudah hayatul ammah namanya, kehidupan yang umum. Umum, yang lewat kan siapa saja itu kan. Ada tukang tempe, tukang tahu, tukang keropok, itu kan siapapun. Iya kan? Maka jenengan harus nutup aurat, gak boleh kemudian alasan Allah omai dewe ae. Loh, kan di dalam, di luar kan sudah bukan. Itu kan sudah milik umum. Maka itu namanya hayatul ammah. Nah kadang-kadang yang ngenyang gitu. Allah Ustaz manut sopo sinten jangan ningali lho. Lah masih Ustaz lah ya menungso ngoten kan. Iya. Kadang nyepelek nih, ala wis tuwek ae ya. Ada bener itu ada nyampaikan. Jadi nutup aurat ya Bu, itu alasan. Ala Ustadz sudah manula siapa saya yang ngelirik. Saya sampaikan Bu, sekarang ini kucing garong itu jangankan iwak pindang Bu, tikus mati loh dicokot. Kucing garong ada no. Ya Allah, lu kita pakai ngono. Hati-hati, oke. Baik, kemudian ada lagi diberikan nikmat melebihi harapannya. Nah ini Bu, diberikan nikmat melebihi harapannya. Kalau panjenengan punya harapan, maka Allah lebih hebat lagi ngasihnya itu. Ketika apa? Menomorsatukan Allah. Maka biasakan itu. Allah manggil, segera berangkat. Allah ngutus ini halal, ini haram, ikuti, sudah. Kan pernah ada kasusnya itu kan, ada seorang yang gegeran sama suaminya, diusir itu si perempuan, diusir, terus tanya, Ustaz saya harus bagaimana? Saya bilang, kembali ke rumah suamimu. Loh, sudah diusir Ustaz, bahkan sudah ditalak tadi itu. Walaupun sudah ditalak, panjenengan harus balik. Kenapa? Ada masa sampai iddah selesai. Kalau dia tidak rujuk, jangan baru keluar. Kalau tidak di sana. Lah, terus Ustaz, sudah ke sana aja. Ini perintah Allah. Gitu sudah. Tidur di mana? Ya di kasur lah. Masa di teras. Hadirin. Terus balik akhirnya memang balik itu ada kisahnya. Hari pertama itu Ustadz, itu dia cerita itu setelah selesai masalah dan kemudian akhirnya punya anak akhirnya kan. Ternyata balik lagi ternyata kan. Itu kisahnya serem katanya. Hari pertama itu wah gak nyopo pokoknya. Ketemu langsung Mas Rono. Hari pertama itu. Dia bilang saya masih ingat pesan Ustadz, saya harus kewajiban masakkan, kewajiban untuk nyiapkan hidangan, tetap saya lakukan Ustadz. Saya pesankan itu, sudah masakkan, kalau perlu yang paling enak yang dia suka. Klotok. Kasih yang dia suka apa? Itu kewajibannya. Jadi istri tetap kewajiban, walaupun sudah dicerai, masih ada masa iddah yang dia kewajiban ada di dalam rumah itu, dia kewajiban untuk melayani suaminya. Melayani, makan. Nah, ketika melayani suami, misalkan, ini terjadi pada waktu itu dia nyampaikan hari kedua itu masih belum mau, tapi dia sudah mulai mau nyentuh minumannya. Jadi datang kehujanan, ini kisahnya kayak drama, kayak sinetron. Datang itu kehujanan dia.
Kan kehujanan, nggak nyopo sama istrinya, tapi lihat minuman anget diminum sama dia, sama si laki-lakinya. Kemudian hari ketiga, dia masih hari kedua masih nggak mau nyentuh makanan. Terus gimana waktu itu, Mbak? Ya makanannya saya habiskan sendiri, Ustaz. Ah, bagus. Hari ketiga dia mulai ambil-ambil ikan. Ternyata hari kelima hujan deras. Dan saya pesenkan ke yang si perempuan itu, pokoknya nanti kalau si masnya ini ngajak balik, tanya dulu, Mas kita balik ini. Jadi kalau selain di kamar itu tetap harus siapkan makanan yang enak, minuman, tetap kalau bikin minuman ya tetap nggak pakai gula, jangan ganti pakai garam gitu kan ya. tetap gitu kan. Nah kalau ketika dia mulai masuk ke kamar itu ditanyai bener sama nih, kita nih balik, ya kita rujuk aja deh, sudah akhirnya jadi. Makanya ternyata bener, ikuti aturan Allah saja sudahlah, pasti endingnya bagus. Jadi barang siapa mempersatukan Allah, mengikuti aturan Allah, puntalah belakangnya itu. Kan kadang-kadang kita suka mendahulukan emosi kan, emosi, ya kan, gengsinya. Wah, tuh waktu itu kisahnya si Mbak ini, itu orang tuanya nentang banget loh, orang tuanya nentang banget. Ustadz masa nggak menghargai nggak memperhatikan harga diri saya? Ini menantu sedang injek saya begitu. Astagfirullah. Saya bilang, Bapak harga diri urusan nomor 10, saya bilang itu. Sekarang Allah panjang merintahkan kalau dia masa iddah tetap harus di rumah suaminya. Berangkat ke sana. Manut akhirnya sudah berangkat diantar sama bapaknya. Dan ternyata Allah langsung kesababan. Baik, jadi artinya nomor satukan Allah, pasti endingnya jauh lebih bagus. Jadi jangan bisnis misalkan ya, jelas riba itu haram. Jangan kemudian alasan ini kalau enggak disuntik dengan kredit ini Ustadz, ini bisa ambruk perusahaan ini. Enggak, justru disuntik tambah ambruk nanti itu. Ini suntik mati namanya. Enggak. Jadi ikhtiar itu lebih mendekat kepada ketaatan kepada Allah. Hadirin makullah. Nah, balik tadi. Maka pemberian Allah melampaui permintaan. Jadi kalau kita, nah sekarang bagaimana implikasinya dalam kehidupan kita? Ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain, nah ini nih, Muslim ideal proaktif dalam kebaikan. Ia peka terhadap kebutuhan orang lain tanpa harus menunggu diminta. Maka kalau ingin mempraktekkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, belajarlah proaktif. Kelihatan misalkan teman ngajinya kok menengai, sampean lapas Mbak Ayu kan kok menengai. Oh untuk proaktif. Mungkin beliau karena merasa nggak kenal, nggak berani ngomong. Kita duluan. Lihatlah sahabat Ansor itu menyambut sahabat Muhajirin itu kan, itu proaktif. Nawarkan itu, masya Allah. Jadi disinilah ternyata ketika kita wahsin kama ahsanallahu ilaik, belajarlah untuk peka ya dengan kebutuhan kaum muslimin yang lain. Makanya hadirin hari-hari ini kan memang banyak sekali musibah, banyak sekali musibah, dan musibah yang ada saat ini itu memang belum pernah ada di masa sebelumnya, belum ada. Kenapa? Karena memang karakteristik musibah itu semakin mendekati kiamat, semakin parah. Semalam saya menerangkan hadis itu di kajian Rabu malam ya, itu dalam kitab Salihin itu. Bahwasanya semakin hari semakin parah itu musibah yang ada ini. Saya tunjukkan hadisnya aja dengan mana.
Oh. Nah, ini nih. Nah, nih hadisnya dari Zubair bin Adi. Nah, hadis 92 ini, Bu. Boleh dibaca. Ini di sini sahabat Anas ketika diwaduli gitu ya. Ada tabiin ya. Itu yang mengeluh kepada sahabat Anas tentang kezaliman raja zaman itu. Kemudian sahabat Anas menasihatkan isbiru, bersabarlah. Nah, kalimat setelahnya nih yang agak serem. Ya, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Nih. Sungguhnya tidak datang suatu masa melainkan masa sesudahnya lebih buruk hingga kalian bertemu dengan Rabb kalian. Jadi sampai kiamat itu jangan dikira semakin nemen, semakin parah. Dulu mungkin hanya satu-satu, misalkan gempa bumi ngoten tok. Gunung meletus ngoten tok. Banjir gitu saja. Sekarang bareng. Ya gempa bumi, ya gunung meletus, masalah, ya tsunami, banjir, ekonomi, perang, geger musuh tonggo, wah double sudah, ya kan? Rebutan sandal, rebutan, ya terus nih. itu tumpuk sekarang ini. Bayangkan, dan ini akan terus sampai kiamat. Maka bersabarlah hadirin. Dan bersabar ini bukan berarti diam, tapi kita melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Ya ini adalah yang kemarin kita di grup nih, apa saatnya adalah dengan cara meringankan beban kita bareng-bareng, saling meringankan. Itu dengan apa? Dengan belanja berkah bersama. Ini salah satu ikhtiar ya. Jadi jangan masih ingat toh. Cuman yang ikut di Al-Basit saya tunjukkan ya slide-nya. Jadi ini mungkin sudah kita praktekkan ya sekarang. Jadi kita ini begini, Bu. Kalau jangan sendiri-sendiri, ini kan sekarang kondisi ekonomi sudah semakin nggak jelas ya. Jenengan pirsa PHK seperti apa? Ditambah lagi barang dan jasa itu sudah semrawut. Kenapa? Karena memang rantai pasoknya sudah semakin tidak jelas. Yang ekspor ke area Timur Tengah sekarang berhenti loh. Dan sekarang nasibnya bagaimana perusahaannya, bagaimana karyawannya, gitu kan? Belum lagi yang ngambil dari sana bawa ke sini. Sekarang harga-harga semakin naik. Nah, ini kita bisa hadapi bersama-sama. Dengan kesabaran ini kita bisa bersama-sama. Ini salah satunya adalah dengan kita belanja bareng-bareng, biar lebih murah, gitu. Nah, ini yang kemarin saya munculkan idenya adalah program B3 An-Nur. Idenya apa? Belanja berkah bersama. Jadi apa sih ini? Ini adalah beli satu produk secara berkelompok. Kalau kita beli minyak sendiri-sendiri, itu kan eceran jatuhnya kan gitu. Tapi kalau bareng-bareng, ketemu berapa harga yang sekarang di pasaran yang red 46 itu 46 50 ya eceran tuh. Bayangkan sudah naik terus loh ini, Bu. Dalam sebuah podcast itu saya mengamati itu begini, dijelaskan bahwasannya kalau perang ini berlanjut itu diperkirakan akan sampai tembus kenaikan 300
untuk sembako itu. Memang tidak merata di Indonesia ini, tapi sampai tingkat titik 300% itu kan 3 kali lipat, Bu. Bayangkan coba, minyak mungkin bukan kenaikan lagi, ganti rego mari kan, ganti harga. Bayangkan, nah ini loh, kelas menengah saja itu sekarang deg-degan, Bu. Kelas menengah yang masih bekerja itu sekarang deg-degan, Bu, karena khawatir nggak cukup gajinya itu. Itu padahal kelas menengah. Itu sekarang susah. Apalagi yang sekarang apalagi yang miskin. Ya kan? Yang muzaki saja jatuh miskin. Terus yang sejak awal itu duafa, sejak awal miskin, sekarang jadi apa kira-kira? Iya kan? Maka disinilah kemudian kita saling berikhtiar, kekuatan jamaah itu bisa digunakan. Makanya sudah kita praktekkan gitu, beras ini kita langsung hunting ke produsennya. Dan harus beli partai besar. Kalau yang kecil-kecil pasti receh, kenanya eceran. Kita bisa lakukan itu. Jadi saya ajak gabung aja. Ini alhamdulillah pengurus kita pikirannya jauh ke depan, masya Allah. Ya kan? Boleh dibaca, Bu? Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan, masih dosa, meskipun dosa tetap dikasih. Meskipun dosa tetap dikasih, bermaksiat dikasih lagi, sangat murah. Maka bagaimana implikasi kita dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan konsep ini? Seorang mukmin ini ia memaafkan, menutup aib, dan tetap berbuat baik meski pernah disakiti. Ya kan? Tetap doa yang baik gitu kan. Masih ingat dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 itu salah satu karakteristik orang yang akan masuk surga Aden adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Sudah kita jangan membalas. Jadi loh Ustaz, tapi dia kan pernah nyakiti saya, bagaimana Ustaz? Sudahlah. Konsep sebenarnya adalah sing waras ngalah. Tenang saja sudah, nggak usah repot-repot. Tapi jangan diomong nang tonggone, mari senenia sing waras ngalah. Tambah ngamuk deh paling. Hadirin yang ke-9, ihsan. Nah, hadirin ihsan. Kebaikan dalam Islam harus mencapai derajat ihsan. Jadi ihsan adalah sebuah derajat di mana kita beramal itu hanya karena Allah. Kita beramal, memperbaiki kualitas amal itu seakan-akan kita sedang bertransaksi dengan Allah. Ya. Jadi anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau menyaksikannya, engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak bisa menyaksikan maka fa innahu yarak. Maka yakinlah Allah melihat kita. Maka seorang yang bersedekah, menolong orang lain, itu tidak melihat siapa yang dikasih ini. Dia terima kasih apa enggak. Kenapa? Dia bertransaksi dengan Allah. Maka dia pasti berikan yang lebih baik. Dia berikan yang terbaik yang dia mampu. Itulah ikhtiar. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi adalah Muslim ideal menjadikan kualitas, ya, bukan sekedar kuantitas. Sebagai standar amal, baik dalam ibadah maupun muamalah sosial. Akhirnya, kesimpulan 9 tadi, penuh kasih sayang, ya, rahmah. Kemudian pemberiannya tepat sasaran. Pemberian itu tidak menjadikan dia menjadi lupa diri, tidak, tapi tepat sasaran, pas yang dibutuhkan. Nah, disitulah di kita ada fasilitas pinjaman tanpa bunga, tanpa tanpa riba, nggak baik. Karena utang itu sifatnya dua, Bu. Utang itu sifatnya dua, apa itu? Enak nompone nyaure, itu kan pas nompo nyaure susah. Maka kita kelola dengan semaksimal mungkin. Kemudian pemberian yang memuliakan, bukan merendahkan tadi, ya. Kemudian melampaui permintaan, sertai ampunan dan ihsan sebagai standar kita. Berikan kualitas yang berkualitas, bukan hanya sekedar kuantitas. Akhirnya, selamat belajar berbuat baik secara maksimal sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada
kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Semoga Allah menjaga kita semua senantiasa dalam keadaan iman dan Islam sampai kita meninggal kelak dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kama zidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampun dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon terima amal ibadah kami ya Allah, mohon terima salat kami, puasa kami, zikir kami dan seluruh amal-amal kami ya Allah. Mohon Kau berkenan menerimanya ya Allah, walaupun kami sadar banyak kurang-kurangnya di sana sini ya Allah. Maka mohon ampuni kekurangan kami ya Allah. Mohon ampuni kekurangan kami ya Allah, dan mohon bimbing kami berbaiki diri setelah ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, amanah yang Kau berikan berupa putra-putri kami ya Allah. Mohon bimbing kami, berikan kami kekuatan untuk menjadi tauladan kebaikan buat mereka semua ya Allah. Bimbing kami untuk memberikan nafkah, hanya nafkah yang halal saja pada mereka ya Allah. Bimbing kami untuk memberikan pelajaran yang baik buat mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi anak-anak kami, putra-putri kami yang saat ini dekat dengan kami, mohon bimbing kami ya Allah. Bimbing kami, mudahkan urusan kami untuk membimbing mereka ya Allah, menjaga amanah-Mu ya Allah. Dan bagi mereka yang saat ini jauh dari kami, di luar kota atau bahkan di luar negeri, mohon jaga mereka ya Allah. Mohon jaga putra-putri kami ya Allah. Mohon jaga zahir dan batin mereka ya Allah. Mohon dekatkan mereka dengan orang-orang soleh di sana ya Allah. Dekatkan mereka dengan para ahli Al-Quran di sana ya Allah. Dekatkan mereka dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya yang baik dan jauh dari teman-teman yang jahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, kami sadar hidup ini pada saatnya akan bertemu dengan kematian. Kami sadar pada saatnya ajal akan menjemput kami. Maka mohon bimbing kami ya Allah di sisa umur kami. Jadikan sisa umur yang penuh dengan kebaikan ya Allah. Jadikan sisa umur yang penuh dengan keberkahan. Jadikan sisa umur yang penuh dengan amal-amal soleh yang Kau terima ya Allah. Dan kapanpun Kau ambil nyawa kami, berikan kami husnul khatimah. Ya Allah, untuk saudara kami di Palestina, mohon jaga mereka ya Allah, kuatkan mereka ya Allah, dan mohon menangkan atas musuh-musuhnya ya Allah. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansurnal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurnal mujahidina wal mustata'afina fi Palestin. Bi rahmatika arhamar rahimin. Dan seluruh bumi yang lain ya Allah, mereka yang saat ini kena musibah ya Allah, kaum muslimin yang kena musibah, mohon jaga mereka ya Allah, muliakan hidupnya ya Allah, dan berikan kami termasuk orang yang pandai bersyukur dan jauh dari musibah serupa ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikian apa yang kami sampaikan, semoga ngaji hari ini bermanfaat. Sekali lagi mari kita berikhtiar untuk berbuat baik secara maksimal sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita. Maka terus pelajari bagaimana sih kita harusnya berbuat baik. Demikian, semoga manfaat. Ketemu lagi di pekan depan insyaallah dalam kondisi yang lebih baik insyaallah. Kita akhirnya alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.